prosesnya di kejaksaan itu diperhambat. Jadi mohon, kami juga dibisik oleh pihak kepolisian, tolong titip Pak Beni sampaikan kepada Jaksa Agung, teman-teman di kejaksaan juga ada juga yang ikut cawe-cawe itu kasus perdagangan manusia. Saya tidak ingin menyampaikan namanya, saya yakin Pak Jaksa Agung sudah mendapatkan informasi yang lengkap dengan itu. Apalagi kan jam intel kan masih ada, Pak. Jam intel ya masih ada, jam intel yang tugasnya menginteli masalah-masalah. Saya yakin asal jangan kasih laporan yang salah, Pak intelijen. Kadang-kadang laporan intelijen ini kasih informasi yang salah, ya Bapak Jaksa Agung bisa salah, nanti yang nggak salah bisa dipersalahkan karena salah kasih informasi tadi. Itu saja Pak Jaksa Agung, sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beni. Sekarang jam 2.47, kita akhiri jam 3.30 atau jam 16. Jam 3.30 Pak Jaksa Agung, ringkas padat, kami persilakan. Waktu jantungan yang mukul. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, segenap anggota Komisi yang saya hormati dan saya muliakan. Saya tentunya terima kasih juga atas segenap pertanyaan yang diajukan kepada kami. Saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Pertama dari Pak Junimat Girsang. Saya nggak tahu apakah masih di pengacara apa tidak sekarang dengan masih ya. Ada orangnya ya. Tadi beliau sempat bertanyakan mengenai masalah fungsi pengawasan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pengawasan menjadi tiang penyangga utama untuk membuat kejaksaan menjadi lebih baik. Saya juga ingin mengatakan bahwa pekerjaan yang baik yang tidak diawasi dengan baik pelaksanaannya itu akan dikalahkan oleh pekerjaan tidak baik tapi diawasi dengan baik pelaksanaannya. Saya Habib Abu Bakar tahu persis terjemahannya dalam bahasa Arab seperti apa itu. Jadi memang betul ada jaksa yang ditangkap ke KPK, yaitu jaksa di Sumatera Barat dan di Jawa Barat. Sumatera Barat dan di Jawa Barat. Saya ingin tegaskan di sini bahwa untuk hal seperti ini, Jaksa Agung dan jajaran kejaksaan tidak akan pernah menghalangi, apalagi membela dan melindungi. Yang kami lakukan justru segera mengambil tindakan untuk melakukan pemeriksaan internal dan setelah itu segera menyerahkan secara langsung kepada KPK sesuai dengan apa yang diinginkan mereka. Dan keduanya kita lakukan baik untuk jaksa di Jawa Barat maupun jaksa di Sumatera Barat. Saya ingin sampaikan Bapak sekalian bahwa bukan mendramatisir, saya ingin ceritakan bagaimana dengan situasi penangkapan dan pengantaran yang bersangkutan dari Sumatera Barat ke KPK. Waktu itu kalau boleh saya ceritakan, yang namanya Jaksa Ferizal, ternyata dia sedang menghadapi sakit gula yang sangat berat. Kakinya itu luka dan kita agak kurang tega melihatnya. Tapi bagaimanapun karena ini sudah menjadi konvensi dari apa yang dilakukannya, kami tetap berketapan hati untuk menyerahkan kepada KPK dan sampai sekarang mereka sedang ditangani KPK dan saya rasa akan berlanjut ke putusan pengadilan yang nantinya harus dijalani sebagai tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada sedikit pun kami berusaha untuk jangankan menghalangi atau membela, tapi tentunya kita bahkan bantu KPK untuk yang benar tentunya harus diproses. Tetapi kalau tidak salah tentunya kami akan bela. Begitupun dengan jaksa yang kami tangani sendiri yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Terakhir kemarin saya dapat laporan dari dari Jam Intel dan segera saya perintahkan saat itu juga untuk segera ditangani. Jadi tidak benar kalau
kita dulu-duluan dengan KPK untuk Jawa Timur ini, karena sebelumnya dari jajaran Intel dan Saber Pungli sudah mencium adanya gejala dan indikasi tentang adanya kemungkinan penyelewengan dari jaksa yang bersangkutan. Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya jaksa ini termasuk jaksa pilihan. Nah itulah kembali mungkin karena pengaruh lingkungan atau pengaruh iming-iming yang kemudian dia sendiri nampaknya imannya kurang kuat, akhirnya terjebak pada masalah itu. Yang di Jawa Timur Pak namanya Ahmad Fauji, dan kebetulan pasangan kasus ini adalah betul dari Madura dalam kasus tanah, namanya Abdul Manap, dan kedua-duanya saya katakan tadi sudah diproses dengan sungguh-sungguh, ya. Kedua-duanya ditahan, barang buktinya 1,5 miliar sudah disita, dan kemudian hari ini juga yang bersangkutan keduanya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ya, saya nggak tahu di instansi lain apakah secepat itu. Tapi yang pasti kejaksaan sangat konsisten dan komit dengan masalah seperti ini. Jadi kedua-duanya sudah dilimpahkan ke pengadilan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Mengenai masalah penanganan perkara bansos di Simalungun, saya minta nanti jam Pitsus memberikan perhatian dan atensi untuk apakah benar sampai sekarang masih mandek dan tidak berkelanjutan. Jadi saya minta supaya ditelusuri dan diingatkan kalau memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Saya minta supaya menjelaskan apa permasalahannya. Kemudian mengenai masalah SPDP, perkara Ahok, sebagai fungsi kontrol kita untuk menanyakan kepada penyidik setiap kali melakukan penyidikan satu perkara. Setahu saya untuk kasus Ahok pun sudah didahului dengan adanya SPDP. Itu satu protap dan satu ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak ada SPDP tentunya kami tidak akan menerima proses perkara itu. Jalannya prosesnya di kejaksaan itu diperhambat. Jadi mohon, kami juga dibisik oleh pihak kepolisian, tolong titip Pak Beni sampaikan kepada Jaksa Agung, teman-teman di kejaksaan juga ada juga yang ikut cawe-cawe itu kasus perdagangan manusia. Saya tidak ingin menyampaikan namanya, saya yakin Pak Jaksa Agung sudah mendapatkan informasi yang lengkap dengan itu. Apalagi kan jam intel kan masih ada Pak. Jam intel ya masih ada jam intel yang tugasnya menginteli masalah-masalah. Saya yakin asal jangan kasih laporan yang salah Pak intelijen. Kadang-kadang laporan intelijen ini kasih informasi yang salah, ya Bapak Jaksa Agung bisa salah, yang nggak salah bisa dipersalahkan karena salah kasih informasi tadi. Itu saja Pak Jaksa Agung, sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beni. Sekarang jam 2.47, kita akhiri jam 3.30 atau jam 16. Jam 3.30 Pak Jaksa Agung, ringkas padat, kami persilakan. Waktu jantungan yang mukul. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, segenap anggota Komisi yang saya hormati dan saya muliakan. Saya tentunya terima kasih juga atas segenap pertanyaan yang diajukan kepada kami. Saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Pertama dari Pak Junimat Girsang. Saya nggak tahu apakah masih di pengacara apa tidak sekarang dengan masih ya. Ada orangnya ya. Tadi beliau sempat bertanyakan mengenai masalah fungsi pengawasan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pengawasan menjadi tiang penyangga utama untuk membuat kejaksaan menjadi lebih baik. Saya juga ingin mengatakan bahwa pekerjaan yang baik yang tidak diawasi dengan baik pelaksanaannya itu akan dikalahkan oleh pekerjaan tidak baik atau diawasi dengan baik pelaksanaannya.
Saya Habib Abu Bakar tahu persis terjemahannya dalam bahasa Arab seperti apa itu. Jadi memang betul ada jaksa yang ditangkap ke KPK, yaitu jaksa di Sumatera Barat dan di Jawa Barat. Sumatera Barat dan di Jawa Barat. Saya ingin tegaskan di sini bahwa untuk hal seperti ini, Jaksa Agung dan jajaran kejaksaan tidak akan pernah menghalangi